Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Akmal Channel. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan sedikit mengoprek salah satu komponen pengapian ya. Ya, tentunya ini namanya delco ya. Mungkin semua sudah pada tahu. Nah, jadi untuk masalah di delco ini, dimana kerusakannya ini adalah as delco ini oblak ya. As delconya oblak. Ini kalau kita pegang seperti ini, kita goyangkan di oblak. Di oblak as delconya, kebetulan ini untuk delconya delco CDI ya. Tetapi kasus as oblak ini biasanya terjadi untuk semua delco, baik delco CDI maupun delco platina. Jadi jika si as delco ini sudah oblak, biasanya ini akan menyebabkan si pengapian menjadi tidak stabil ya. Apalagi jika pengapiannya masih sistem platina, ini pasti sangat berpengaruh sekali ke kestabilan pengapian jika ini oblak, karena jika as delco oblak itu akan membuat bukaan platina menjadi tidak rata, artinya kadang renggang kadang enggak seperti itu ya, karena memang dari putaran as delconya tidak rata. Sama juga dengan delco platina, karena dia akan mengandalkan pulser ataupun tonjolan pick up coil ini ya. Jadi untuk jaraknya dia akan cenderung berubah-ubah seperti itu. Jika ini sudah oblak, pasti pengapian tidak stabil dan akhirnya kestabilan mesin pun menjadi terganggu seperti itu. Jadi sebetulnya banyak sekali ya kasus seperti itu. Nah, jadi di video kali ini saya akan coba berbagi tutorial cara memperbaiki as delco yang bermasalah ataupun oblak ini. Nah, jadi untuk langkah pertama ya, pastinya kita harus membongkar terlebih dahulu untuk bagian delconya ya. Jadi untuk pengerjaannya, mau delco CDI ataupun delco platina, semuanya sama ya. Kan yang membedakan untuk delco platina dan delco CDI hanya untuk bagian atasnya saja, tetapi untuk komponen keseluruhan itu hampir sama seperti itu. Oke, langsung kita kerjakan. Langkah pertama saya akan coba melepas delconya terlebih dahulu, maksudnya CDI-nya terlebih dahulu ya. Jika memang masih CDI, tetapi jika masih delco platina, kita tentunya melepas untuk bagian platinanya semua dulu. Jadi kita lepas terlebih dahulu untuk bagian atasnya. Nah, karena untuk CDI di sini ada dua baut ya untuk di sampingnya. Seperti ini kita lepaskan. Di sini satu lagi. Jadi untuk as delco ini oblak ya, namanya pemakaian jangka lama ya, sebetulnya wajar saja ya. Tetapi memang biasanya dikarenakan karena kurangnya perawatan untuk delco itu sendiri yang menyebabkan kurangnya pelumasan, sehingga untuk bosing-bosingnya itu cepat termakan seperti itu. Nah, ini sudah terlepas untuk kedua baut ininya. Kita lepas untuk baut pengikat pulsernya. Oke, di sini ada dua baut untuk pengikat baut pulsernya. Untuk platina mungkin lebih mudah ya, tinggal melepas dua baut saja untuk pengikat platinanya. Oke, di sini untuk semua baut sudah terlepas seperti ini. Selanjutnya tinggal kita melepas untuk pengunci vakum delconya. Karena ini untuk delco CDI, bentuk vakumnya seperti ini ya. Beda dengan yang 5K, dia masih ada setelan di belakang. Tapi untuk prinsip kerjanya sama saja. Oke, kita lepaskan. Untuk vakum delco di sini sudah terlepas, dan selanjutnya tinggal kita melepas piringan delco. Untuk melepas piringan delco, kita melepas kedua baut ini ya. Ini adalah baut penahan piringan delco. Kita lepaskan. Ini berlaku untuk semua delco ya. Platina juga sama seperti ini konstruksinya, tidak ada perubahan.
Oke, untuk panahan piringan delco ini sudah terlepas, tinggal kita ketuk keluarkan. Oke, nah seperti ini ya. Untuk piringan delco sudah terlepas seperti ini. Dan ini untuk bagian dalaman delconya seperti ini. Nah, mungkin kita perhatikan lagi ya biar lebih jelas bahwa ini memang oblak. Terlihat jelas lah bahwa ini memang sangat oblak. Ini sangat oblak, tetapi mungkin di kamera itu tidak akan terlalu terlihat seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita melepas untuk bagian per gubernurnya ya, ataupun per sentrifuga, karena di sini ada 2 per. Kita lepas semua pernya. Kita lepas saja untuk per pengaitnya di sini. Ini untuk membuka pernya bisa kita lakukan pencongkelan seperti ini, ataupun memakai tang cucut ataupun yang lain, yang penting kita bisa melepas. Oke, ini satu sudah terlepas, tinggal satu lagi. Oke, untuk kedua per ini sudah terlepas semua untuk kaitannya. Selanjutnya kita buka baut tengah ini, karena di sini ada baut tengah. Jadi kita keluarkan untuk cam delconya. Untuk baut dagang ini sudah terlepas. Selanjutnya kita tinggal tarik untuk cam delconya. Oke, seperti ini. Untuk bagian atas ini sudah terbongkar semua ya, baik dari per ataupun cam delconya. Nah, selanjutnya kita tinggal membuang pen ini ya. Nah, untuk pen ini kan biasanya dikeling. Nah, jadi kita harus membuka ataupun melepas kelingan ini terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan coba untuk mengebor kelingan ini terlebih dahulu agar kita bisa mengeluarkan si pen pengunci gigi ini dengan as delconya ya. Jadi kita melepaskannya dengan cara dibor terlebih dahulu agar kelingannya ini hilang. Kalau sudah hilang baru selanjutnya kita getok seperti itu. Jadi yang perlu diperhatikan saat kita hendak melepas ini, kita tandai terlebih dahulu. Misalkan kita tandai di sini satu, dan di as delconya satu. Tujuannya agar nanti pas pemasangan kita tidak salah terbalik ya, karena sebetulnya mungkin sama saja sih ya, antara tadinya terpasang di sebelah sini ataupun sebelah sini, tetapi untuk menghindari resiko kesalahan ya alangkah baiknya kita tandai saja seperti itu. Nah, jadi saya akan tandai lalu saya akan coba bor. Nah, seperti itu ya. Saya akan coba kerjakan bor terlebih dahulu.
Setelah kita lakukan pemboran, hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Ini untuk kelingan sudah termakan, tetapi untuk asnya ini dia tetap utuh ya, artinya kita hanya mengebor bagian pen yang untuk kelingannya. Ini sebetulnya masih ada sisa-sisa ya untuk pinggirannya, kita bisa kikis semuanya. Nanti kalau semuanya sudah habis, tinggal kita lakukan pengetokan saja. Ini tinggal kita buang semua untuk yang tadinya dikeling ya. Jika untuk pemboran dirasa sudah cukup, kita coba ketok keluarkan saja dulu ya, siapa tahu sudah bisa keluar. Nah, bisa dilihat di sini sudah mulai keluar ya untuk pennya. Ini sudah mulai keluar, tinggal kita menggunakan alat ketok yang lebih kecil saja diameternya agar bisa masuk. Oke, di sini untuk pen sudah bisa kita lepaskan tanpa merusak as yang di delconya seperti ini ya. Hanya dengan kita membornya saja. Jika sudah terlepas seperti ini, kita bisa mengeluarkan giginya. Nah, seperti ini untuk gigi terlepas. Tinggal kita mengeluarkan untuk si as delconya ke atas seperti ini ya. Nah, oke, as delco sudah bisa terlepas dari rumah delconya seperti ini ya. Nah, jadi seperti tadi, alhamdulillah untuk proses pelepasan as delconya ini sudah kita berhasil lepaskan. Jadi untuk selanjutnya tinggal kita melepas untuk bosing kuningan ini ya, karena untuk bosing inilah yang menyebabkan si as delco ini oblak, karena mungkin sudah terjadi keausan, makanya untuk si as delco menjadi oblak. Jadi untuk bosing di sini memang ada dua ya, bosing atas dan bosing bawah. Tetapi memang untuk yang aus ini bagian bosing atas ya, mungkin karena kurangnya pelumasan sehingga untuk bosing ini termakan ya. Nah, untuk melepasnya di sini, jika kita langsung menggetoknya mungkin ini akan sedikit sulit ya. Apalagi untuk bosing ini kan terbuat dari kuningan. Dikhawatirkan jika kita langsung menggetoknya saja, ini pasti keras sehingga membuat rusak untuk dudukan bosing ini. Nah, jadi di sini saya akan coba inisiatif memanaskan terlebih dahulu untuk
bodi delconya ya. Agar tujuannya jika kita memanaskan si rumah delconya ini, rumah delconya akan memuai, otomatis kita akan lebih mudah untuk melepas bushingnya seperti itu. Nah, untuk pemanasan di sini saya menggunakan gas portable saja agar mempermudah. Jika yang tidak mempunyai gas seperti ini, mungkin bisa dia panaskan di atas kompor ataupun yang lain. Tujuannya kita memanaskan si bodi delco ini agar dia memuai seperti itu. Jadi kita manfaatkan saja yang ada, mau dibakar di atas kompor ataupun yang lain terserah. Yang penting tujuannya untuk memanaskan si bodi delco ini agar memuai seperti itu. Oke, langsung saya akan coba panaskan terlebih dahulu untuk bagian bodi delconya. Ini karena anginnya terlalu besar di luar sehingga gampang mati untuk gas torchnya ya. Oke, kita panaskan perlahan. Kita panaskan untuk sekelilingnya ya. Gampang mati dulu untuk gas torchnya. Ini nyala ya, karena besar angin saja tidak terlihat. Ini sudah mulai panas. Kita panaskan terus sampai dia benar-benar memuai. Sudah mulai panas. Nah, bisa kita lihat dia sudah mulai bergelembung ya. Untuk oli-olinya dia sudah mulai keluar. Untuk bagian luarnya juga kita coba panaskan. Ini kita panaskan secukupnya saja. Oke, saya rasa sudah mulai panas cukup ya. Jadi tidak perlu sampai benar-benar panas. Yang penting intinya dia sudah memuai seperti itu. Nah, di sini saya akan coba menggetoknya. Untuk bagian bushingnya kita gunakan obeng min seperti ini. Kita posisikan untuk di sini kan ada buat pendorong. Kita coba getok. Nah, ternyata alhamdulillah sekali getok sudah keluar untuk bushingnya. Sangat mudah sekali ternyata jika kita memanaskan. Mungkin jika tanpa kita panaskan, si bushing ini akan sangat sulit sekali keluar ya, karena sudah pemakaian lama. Otomatis biasanya logam itu akan sangat menempel. Karena ini kita panaskan, jadi alhamdulillah tanpa perlu tenaga yang ekstra, ini sudah dapat keluar seperti itu ya. Nah, jadi si bushing inilah yang harus kita ganti. Ini akan saya coba mencari penggantinya terlebih dahulu untuk bushing seperti ini. Mudah-mudahan ada ya untuk bushingnya seperti ini, karena saya juga tidak tahu apakah di bengkel ada bushingnya seperti ini atau enggak ya. Intinya kita coba cari terlebih dahulu. Tetapi untuk pelepasan ini sudah berhasil kita lakukan. Ternyata masih panas. Lupa ternyata masih panas ya. Tidak benar-benar panas. Cuma kaget. Oke, saya akan coba bersihkan terlebih dahulu ya, karena sekalian bongkar. Ini juga kan
kotor seperti itu. Saya akan coba bersihkan untuk keseluruhannya. Nanti jika sudah kita bersihkan dan bosingnya sudah ada, tinggal kita lanjutkan lagi untuk pemasangan bosingnya seperti itu. Tetapi untuk prosesnya kurang lebih seperti ini ya, untuk melepas bosingnya dengan cara kita panaskan. Mungkin dengan tanpa kita memanaskan bisa saja ya, tetapi mungkin akan sedikit sulit. Beda. Untuk bagian delco ini sudah saya bersihkan semua, baik dari luaran ataupun untuk bagian dalamnya. Jadi ini sudah saya bersihkan untuk bodi dan bagian dalamnya ya. Nah, jadi setelah saya bersihkan, ternyata memang di sini ada sedikit masalah kembali ya, dimana untuk si as delco-nya memang ini sudah sedikit kemakan. Seperti ini bisa kita lihat. Jadi si as delco yang bekasnya ini dia sudah kemakan ya. Jadi yang kemakannya ini tidak hanya dari bosingnya saja, tetapi untuk as delco-nya ini sudah termakan. Jadi sudah lumayan oblak seperti itu ya. Kalau di sini as bosingnya dia tidak terlalu oblak, tetapi pas di atas di sini dia terlalu longgar seperti itu, karena memang untuk bagian as delco-nya ini sudah termakan seperti ini. Nah, sebetulnya untuk as delco yang sudah kemakan seperti ini mungkin kita bisa mengganti batang as delco-nya, tetapi memang untuk harganya ya bisa dibilang agak lumayan. Tetapi di sini saya tidak akan menggantinya, tetapi akan coba kita maksimalkan saja agar si as delco ini tidak oblak. Nah, jadi kalau as delco sudah oblak seperti ini sebetulnya agak susah juga ya, karena walaupun kita menggunakan bosing yang ukurannya misalkan kita perkecil seperti itu juga tidak akan bisa. Karena apa? Karena untuk diameter bagian bawah ini masih tetap utuh, tetapi yang mengecil ini hanya untuk bagian atas. Jadi walaupun kita ganti memakai bosing yang diameter agak kecil, otomatis si bosing ini tidak akan bisa masuk di sini ya. Jadi misalkan di sini pas, tetapi dia di sini tidak akan masuk seperti itu. Jadi walaupun kita ganti bosing, jika as ini sudah termakan seperti ini, pasti dia akan tetap oblak karena memang untuk diameternya ini sudah agak mengecil. Nah, jadi di sini akan saya coba bagikan solusinya agar kita tidak perlu mengganti as delco, tetapi si as delco menjadi presisi kembali, tidak oblak seperti itu ya. Nah, untuk bosing di sini memang untuk bosing agak sulit ya. Kebetulan di sini kan untuk delco-nya delco CDI. Jadi untuk diameter bosingnya ini kemarin saya sudah coba beli bosing delco seperti ini. Jadi untuk bosingnya ini kan kalau tidak salah saya beli untuk bosing delco Kijang 5K ya, tetapi ternyata saat saya pasang untuk diameternya ini sangat longgar. Nah, sangat jauh seperti ini. Jadi dia tidak terlalu, bukan tidak terlalu presisi ya, tetapi memang sangat longgar seperti ini. Sangat longgar karena memang untuk diameternya terlalu besar untuk si bosing yang delco ini. Entah karena memang ini khusus buat Kijang yang masih platina atau gimana, saya juga kurang paham, karena kebetulan kemarin waktu membeli saya tidak membawa asnya, jadi tidak sempat saya ukur seperti itu. Jadi pas saya sampai rumah saya ukur, ternyata memang untuk diameternya ini sedikit longgar seperti itu. Karena memang walau dilihat dari fisik, dari segi bodi memang sudah jauh ya, agak beda. Nah, karena memang ini bosingnya terlalu longgar, otomatis tidak bisa kita pakai ya, karena terlalu longgar. Nah, lalu saya mencari substitusi, artinya mencari persamaan ya. Persamaan, dimana untuk persamaannya di sini saya menggunakan bosing seperti ini. Jadi ini adalah bosing Dynamo Starter ya. Nah, dan alhamdulillahnya untuk ukurannya ini sama sekali, maksudnya sama persis ya, baik dari diameter luarnya maupun diameter asnya seperti ini. Ini sangat presisi sekali, sangat cocok, artinya tidak berbeda sama sekali, sangat pas seperti itu ya. Saya menggunakan bosing Dynamo Starter ini, kalau tidak salah punya Carry Futura atau L300 lah seperti itu. Intinya bosing seperti ini. Jadi jika kita mencari bosing, alangkah baiknya kita ukur terlebih dahulu untuk asnya, lalu kita jika hendak membeli online ataupun kita membeli offline, kita samakan untuk diameter asnya agar mengurangi kesalahan saat pembelian bosing. Karena memang di sini untuk bosing ini tidak ada patokan seperti itu ya.
Nah, berhubung karena si bushing ini sudah kemakan, jadi rencananya seperti ini ya untuk pemasangannya tadi. Karena kan kalau kita ganti bushing ini, walaupun kita masukkan seperti ini, nah di bawah sini memang dia presisi ya, tidak longgar. Nah, dia masih cocok, tetapi begitu sampai sini dia tetap oblak. Kalau di sini dia tidak oblak, tapi di sini oblak karena memang untuk diameter asnya sudah kemakan seperti itu. Nah, untuk mengatasinya agar dia menjadi presisi kembali, jadi akan saya coba mendouble bushingnya seperti ini. Jadi untuk bushing bawahnya ini tetap saya pasang seperti ini. Nah, untuk bushingnya ini kan untuk bagian bawahnya di sini masih tidak termakan ya. Nah, jadi kita pasang tambah bearing seperti ini, artinya tambah bushing. Nah, karena untuk bushingnya dia terlalu pendek, jadi saya akan memasang dua seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Jadi untuk pemasangan bushingnya nanti, untuk bushing yang tidak masuk starter kita masukkan terlebih dahulu, baru selanjutnya kita pasang untuk bushing orinya seperti ini. Karena untuk bushing orinya kan ini tidak masuk semua ya, karena untuk bagian atasnya ini sebagai bantalan ke sini. Jadi saya tetap memakai untuk bushing aslinya seperti itu. Jadi saya akan pasang terlebih dahulu untuk bushing dinamo starter. Nah, jadi nantinya dia bisa presisi. Jadi untuk penambahan bushing ini tidak usah khawatir ya, karena tidak mempengaruhi sama sekali. Karena untuk space di dalamnya kan dia masih panjang. Jadi walaupun kita pasang double seperti ini tidak akan berpengaruh sama sekali seperti itu. Jadi saya akan pasang terlebih dahulu kedua bushingnya seperti ini ya. Oke, kita pasang terlebih dahulu untuk bushingnya. Kita lakukan getok saja. Yang satu sini sudah terpasang untuk bushingnya, tinggal kita pasang satu lagi. Oke, dua bushing sudah terpasang. Selanjutnya tinggal kita memasang bushing bekasnya seperti ini. Jadi dia memakai 3 bushing jadinya ya. Untuk bushing di sini sudah terpasang semua ya, baik bushing tambahan dan bushing bekasnya ini sudah terpasang semua. Kita coba terlebih dahulu apakah ini sudah pas ya dengan astelconya, karena biasanya bisa jadi ini kan untuk bushing tambahannya kan waktu kita coba dia presisi ya, takutnya saat sudah dimasukkan ke rumah delconya ini dia akan sedikit mengecil diameternya seperti itu. Kita coba dari bawah saja dulu ya. Oke. Nah, kalau di sini memang dia sudah sangat presisi, cuma sepertinya masih sangat seret ya, tuh belum enteng lah seperti itu. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita coba
hamplas saja dulu untuk bagian bosing tambahan tadi ya. Kita coba gunakan hamplas saja seperti ini. Kita masukkan ke obeng seperti ini ya. Tujuannya ini mempermudah hamplas saja, agar kita bisa menghamplas bagian bosing tambahan tadi. Kita hamplas saja pelan-pelan ya, jangan sampai kebablasan, takutnya nanti malah jadi longgar lagi. Jadi kita sedikit-sedikit saja sampai dia benar-benar pas untuk diameternya. Kita coba saja sedikit-sedikit sampai dia loncer tetapi tidak oblak seperti itu. Kita coba. Nih saat kita coba dipasang di bawah dulu saja ya. Nah, oke, sudah ada perubahan, sudah agak sedikit loncer. Pokoknya kita kerjakan seperti ini saja ya. Intinya kita hamplas perlahan agar diameternya ini benar-benar pas, tidak longgar dan tidak seret seperti itu ya. Kita kerjakan pelan-pelan ya, namanya juga akal-akalan, jadi tidak bisa plug and play ya, harus kita sesuaikan. Yang penting nanti bisa bekerja sebagaimana mestinya seperti itu ya. Dan yang penting ya biaya yang kita keluarkan tidak terlalu mahal seperti itu. Untuk bosingnya juga ini murah ya, kemarin saya beli cuma 10.000, jadi saya beli dua cuma kisaran 20.000 seperti itu. Dan di toko-toko juga banyak untuk bosing seperti ini, karena memang ini bosing dinamo starter, pasti umum lah, banyak sekali di toko. Dan memang untuk ukurannya sudah sangat pas ya. Untuk diameter ini mengecil ya, wajar ya, saat kita masukkan ke rumah ini kan pasti ada tekanan, itu kan membuat diameter akan sedikit berubah seperti itu. Kita terus saja. Sini sudah mulai ini ya, nah sudah mulai loncer tuh, tetapi memang belum terlalu loncer ya. Akan saya kerjakan terlebih dahulu ya, karena memang untuk penghamplasan pasti membutuhkan waktu yang sedikit lama. Untuk mempersingkat durasi saja, intinya prosesnya seperti ini. Nanti jika sudah loncer kita lanjut lagi ya. Untuk penghamplasan di sini saya rasa sudah cukup ya, karena saat saya masukkan asnya seperti ini sudah tidak seret, artinya sudah lumayan loncer seperti ini. Dan alhamdulillahnya di sini untuk asnya sudah kokoh, sudah tidak terjadi oleng. Karena ini menurut saya sudah sangat presisi sekali ya. Nah, tuh tidak ada oleng. Alhamdulillah sudah tidak oleng, tetapi ini sudah lancar. Jadi saya rasa untuk penghamplasan ini sudah cukup ya. Jadi kita lakukan pelan-pelan saja untuk penghamplasan agar tidak terjadi kebablasan seperti itu. Jadi kalau kebablasan ya otomatis pasti nanti longgar lagi ya, mau nggak mau kita harus mengganti bosing terlebih dahulu, baru kita lakukan hamplas lagi ya, agar bisa sesuai. Tetapi di sini untuk putaran sudah lumayan loncer, dan untuk bosing juga di sini sudah presisi, tidak terjadi oblak seperti itu. Ini sudah tinggal kita lakukan perakitan ulang. Untuk perakitan ulang di sini, yang pertama di sini ada ring tipis ya. Ring tipis ini adalah ring bantalan, jadi agar si gigi ini tidak langsung menyentuh bosing. Nah di sini juga waktu kemarin kan saya sampaikan bahwa saat kita hendak melepas gigi ini kita kasih tanda. Nah di sini kan ada tanda ya. Nah, ini tanda yang saya buat, dan untuk yang di giginya juga ada ya. Nah jadi kita pertemukan lagi untuk tandanya, jadi tidak ini ya, tidak terbalik, intinya seperti itu. Nah jadi seperti ini, jadi tanda ini dan ini ketemu lagi ya.
Nah, untuk pennya kan kemarin kita sudah bor ya, otomatis mungkin untuk pennya tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, ini adalah pen yang kemarin yang sudah kita bor ya, otomatis pasti panjangnya tidak bisa kita gunakan. Nah, untuk per ini mungkin kita bisa menggunakan yang lain ya, artinya kita bisa menggantinya entah memakai bekas paku atau yang lain, yang penting untuk diameternya ini pas. Jadi usahakan kita pakai apa saja yang istilahnya mudah didapat, tetapi untuk diameternya ini pas, dan untuk panjang itu kan nanti bisa kita potong. Nah, tetapi di sini saya belum mencari untuk asnya, saya pasang terlebih dahulu. Ini untuk perakitan saja, nanti kedepannya baru saya ganti ya. Mungkin sudah bisa dipahami ya, yang penting kan kita memahami untuk proses pemasangan dan pengerjaannya seperti itu. Untuk bahan-bahan kan kita bisa sesuaikan sendiri sesuai dengan yang ada di lingkungan kita seperti itu ya. Jadi jangan berpatokan dengan video ini, intinya kita harus kreatif sendirilah, baik dari bahan ataupun spare part pengganti. Video ini kan cuma referensi ataupun istilahnya gambaran saja, oh harusnya seperti ini ya, nantinya tinggal kreatif kita saja agar kita bisa mengerjakan dengan baik seperti itu. Nah, ini saya pakai yang bekasnya saja dulu. Ini kan cuma buat nih, nah ini kan cuma buat kunci saja agar saya bisa melakukan perakitan bagian atas. Ini selanjutnya tinggal kita memasang ini ya, sentrifugalnya. Tinggal kita pasang sentrifugal serta kita melakukan pemasangan jadi prosesnya ini sudah tinggal kita merakit ulang bagian atas ya, baik dari memasang sentrifugalnya, pernya, lalu untuk CDI-nya pasti untuk pemasangan sudah pasti paham lah. Intinya kan kita waktu kita membongkar kita perhatikan untuk letak dan pemasangannya seperti apa. Jadi kalau bisa bongkar insya Allah bisa memasang kembali ya, seperti itu. Tapi banyak juga yang bisa bongkar tetapi tidak bisa memasang. Tetapi untuk video kali ini mungkin untuk perakitannya saya rasa sudah paham semua ya, karena memang jika kita selesaikan sampai perakitan ulang ini pasti durasinya sangat panjang. Tetapi intinya untuk pengerjaan ataupun mengatasi bushing yang oblaknya itu adalah seperti itu ya, dengan metode cara saya menambahkan bushing baru, dan alhamdulillah di sini untuk bushingnya sudah sangat presisi sekali, tidak terjadi oblak seperti itu tuh ya. Nah, seperti itu sudah sangat presisi seperti itu. Tinggal lanjutnya kita lakukan, selanjutnya tinggal kita perakitan ulang. Mungkin cukup sampai di sini saja. Semoga videonya bisa menginspirasi kita, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.